Sontak, para supporter Kamboja mengakui bahwa skuad Garuda Nusantara menjadi penghalang utama untuk menjadi penguasa Grup A. Senada dengan para supporternya, pelatih Kamboja U19 juga menilai bahwa Indonesia memiliki kelebihan, yakni dalam menciptakan peluang termasuk dalam situasi set piece. Skuad Aswan Indra Syafri pun diakui dominan dalam segala aspek. Assalamualaikum, salam persaudaraan dan salam sepak bola. Kembali lagi berjumpa di channel Garuda Timnas yang akan terus memberikan berita update mengenai perkembangan Timnas Indonesia. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang Timnas Indonesia U19 yang hari ini berhasil melaju ke semifinal usai mengalahkan Timnas Kamboja dengan skor 2-0. Tentu kemenangan ini disambut meriah oleh para pencinta Timnas Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Karena pertandingan ini pertandingan yang menentukan tentunya untuk Indonesia untuk bisa melaju ke babak semifinal. Dan akhirnya Indonesia mampu melewati pertandingan tersebut. Sebelumnya Indonesia sangat sulit menembus gawang dari Filipina, terutama di babak pertama. Permainan Indonesia yang terus menggempur, membobardir lini pertahanan Kamboja. Namun kuatnya lini pertahanan Kamboja ini yang membuat lini depan Timnas Indonesia tidak mampu satupun mencetak gol di babak pertama. Tetapi kejelian yang dilakukan oleh Indra Syafri dengan melihat pemain yang kurang maksimal, dengan mengganti dengan pemain-pemain kejutan seperti Welber Jardim dimasukkan di akhir babak pertama, kemudian Jens Repan di babak kedua. Ini yang membuat lini serangan Indonesia maupun lini tengah Indonesia bermain sangat Spartan, menyerang, membobardir lini pertahanan Kamboja. Dan di menit 71 akhirnya Indonesia bisa menjaringkan satu gol ke gawang Timnas Kamboja lewat gol sundulan yang dilakukan oleh Kade Aren. Walaupun unggul 1-0, Indonesia terus menggempur lini pertahanan Kamboja. Dan akhirnya menjelang babak kedua selesai, Timnas Indonesia mampu menambah keunggulan menjadi 2-0 lewat gol pemain bertahan yakni Iqbal Gwijanggi. Tentu dengan kemenangan 2-0 ini membuat Timnas Indonesia berada di puncak klasemen dengan raihan 6 poin dari 2 pertandingan. Yang sebelumnya berhasil mengalahkan Filipina dengan skor telak 6-0, kali ini melawan Kamboja menang 2-0. Ini menandakan kualitas permainan yang dilakukan oleh Timnas Indonesia U19 sangat berjalan luar biasa. Tetapi masih ada satu pertandingan di laga terakhir ketika melawan Timnas Timur Leste. Kita harapkan ada pergantian pemain ketika melawan Timur Leste. Kita harapkan tim inti dari Timnas U19 ini diistirahatkan, karena penting mengistirahatkan pemain inti karena akan menghadapi tim kuat nantinya di babak semifinal. Ada Malaysia, Australia, Thailand maupun Vietnam yang siap menunggu di babak semifinal. Ini yang kita antisipasi. Nah, di video kali ini saya akan mereaksi salah satu channel YouTube dari Garuda Space yang judulnya Bikin Takjub, pelatih Kamboja ingin tiru Indonesia usai dibungkam Timnas Indonesia 2-0. Nah, bagaimanakah isi videonya agar kalian tidak menunggu lama, agar kalian tidak penasaran, kita langsung saja reaksi videonya. Oke, ungkap kelebihan pelatihan Kamboja U19 ingin tiru Timnas Indonesia. Oke, kita lihat beritanya sampai ingin ditiru ya. Menghadapi Timnas Indonesia U19 di laga kedua penyisian grup A Piala AFF U19 2024 membuat pelatih Kamboja U19 Pea Spotra mengakui bahwa skuad Garuda Nusantara memiliki sejumlah kelebihan. Sebagaimana diketahui, Kamboja U19 datang di laga kali ini dengan luka usai menelan kekalahan memalukan, yakni atas Timor Leste di laga perdana mereka. Ya, sempat kalah ya di babak di laga perdana dia membantai lawan Filipina Timor Leste dengan skor 3-2. 6-0. Kemenangan atas Kamboja pun akan membuat Indonesia berada dalam posisi menguntungkan untuk lolos ke semifinal. Di sisi lain, Kamboja pun akan menghadapi misi tidak boleh kalah untuk menjaga asa lolos ke babak berikutnya. Sontak, para supporter Kamboja mengakui bahwa skuad Garuda Nusantara menjadi penghalang utama untuk menjadi penguasa Grup A.
Senada dengan para supporternya, pelatih Kamboja U19 juga menilai bahwa Indonesia memiliki kelebihan, yakni dalam menciptakan peluang termasuk dalam situasi set piece. Skuad Aswan Indra Syafri pun diakui dominan dalam segala aspek. Jadi, awalnya saya tertarik dengan sepak bola Indonesia. Saya tahu Indonesia adalah tim yang kuat. Mereka bisa menciptakan peluang. Mereka bisa membuat set piece yang bagus. Segala sesuatunya mereka dominasi. Saya melihat banyak, kita harus belajar dari Indonesia, terutama permainan, ujar pelatih Kamboja. Tak bisa dipungkiri hanya 3 juara grup dan 1 run-up terbaik yang bakal lolos ke semifinal. Kamboja sendiri sepanjang keikutsertaan turnamen yang sebelumnya bersama Piala AFF U19 itu belum pernah lolos ke semifinal. Di lain sisi, tantangan skuad Aswan Indra Syafri masih akan datang jika lolos ke babak semifinal dan berpotensi bertemu tim kuat seperti Australia, Malaysia, serta Thailand. Tim-tim kuat. Fakta menarik Piala AFF U24 sejauh ini. U24 sejauh ini. Fakta menarik. Fakta menarik. Fakta menarik Piala AFF U19 2024 sejauh ini. Kita akan lihat. Pertama, skuad Garuda Nusantara produktif. Terlepas dari hasil laga kontra Kamboja, timnas Indonesia U19 mampu menunjukkan produktivitasnya. Terbukti hampir setiap lini skuad Garuda Nusantara mampu mencetak gol. Hanya saja memang timnas Indonesia U19 tergabung dalam grup yang terbilang mudah. Untuk itu, tantangan sesungguhnya skuad Aswan Indra Syafri akan ada di babak gugur nanti. Ya, sangat kita tunggu ya di babak semifinal. Kedua, Vietnam jadi rival terburuk. Vietnam jadi rival terburuk. Di antara rival timnas Indonesia U19, Vietnam menjadi yang terburuk lantaran menjadi satu-satunya tim yang gagal untuk meraih poin penuh. Terbukti rival skuad Garuda seperti Australia dan Malaysia berhasil membantai lawan-lawannya. Sementara Thailand U19 menang tipis atas Singapura. Sedangkan Vietnam hanya meraih hasil imbang di laga perdana. Hal tersebut pun membuktikan bahwa Vietnam era saat ini hanya pandai mengkritik namun tengah mengalami penurunan performa dari timnas senior hingga kelompok umur. 3. Supporter meningkat. Animo supporter yang hadir di Stadion Gelora Bung Tomo terus meningkat sejak pertandingan perdana. Terlepas dari hasil laga yang baru saja terjadi, terlihat supporter Garuda tak kenal lelah memberikan dukungan kepada James Raven dan kawan-kawan yang berjuang di tengah lapangan. Meski tak semeriah kala timnas senior bertanding, namun para supporter tanah air berpotensi lebih membludak jika skuad Aswan Indra Syafri mampu lolos ke babak semifinal maupun final. Jadi ada peningkatan ya dari segi supporter atau segi dukungan yang diberikan para pencinta timnas, mulai dari pertandingan pertama melawan Filipina yang dirasa supporternya belum begitu banyak, tetapi ketika hasil maksimal yang didapatkan oleh timnas Indonesia U19 ada lagi suntikan dorongan, dukungan yang diberikan para pencinta supporter timnas Indonesia kepada timnas Indonesia U19 datang langsung ke Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Dan di pertandingan kedua ini hampir penuh ya stadion yang diisi oleh supporter timnas Indonesia memberikan dukungan langsung. Ini kita harapkan di pertandingan terakhir Stadion Bung Tomo ini dipenuhi ya oleh para supporter timnas Indonesia. Begitu juga dengan babak semifinal. Kita lanjut lagi. Perkembangan sepak bola Indonesia diajukan Erick Thohir dan beri respon. Oke teman-teman, itulah tadi tayangan bagaimana pelatih Kamboja memberikan pujian kepada para pemain timnas Indonesia yang dirasa Indonesia terlalu kuat untuk timnya. Dan Indonesia sangat berkembang dari tahun ke tahun, melihat progres
Permainan Indonesia yang kini dilatih oleh Indra Sapri memberikan tekanan yang sangat kuat ke lini pertahanan timnas Kamboja, sehingga dirasa timnas Indonesia ini bermain seperti orang Eropa. Dari segi permainan, dari segi fisik, dari segi segalanya Indonesia ini sangat mendominasi. Indonesia berhasil lolos ke babak semifinal setelah mengalahkan Kamboja pada hari ini. Ini tentunya peluang besar untuk timnas Indonesia U19 kembali meraih gelar yang lama sudah hilang. Gelar yang diraih oleh timnas Indonesia U19 terakhir kali didapat pada tahun 2013, ketika itu era Ivan Dimas dan kawan-kawan. Nah, ini tentunya ada kesempatan untuk timnas Indonesia U19 kembali meraih medali tersebut, kembali meraih gelar juara itu dengan memenangkan semua pertandingan. Dan saya kira jika kita melihat permainan timnas Indonesia, saya ada rasa optimis Indonesia bisa meraih gelar juara. Tetapi Indonesia tidak boleh bermain sedikit monoton, ya. Harus ada taktik jitu atau pemecah kebuntuan yang bisa dilakukan oleh Indra Sapri. Jika lini depan sudah buntu, maka harus ada pergantian pemain. Oke, kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya bersama channel Garuda Timnas. Saya ucapkan terima kasih, bantu like dan subscribe. Untuk itu saya akhiri dan salam olahraga.